penyerahan medali penghargaan kepada penerima Indonesia Innovator Award 2025. Untuk itu kami undang ke depan Bapak Dr. Syaifullah Muhammad, Sarjana Teknik Master of Engineering. BRIN Talk Show, inspirasi riset dan inovasi. Hingga hari ini itu antara 85 sampai 90% kebutuhan nilam dunia itu berasal dari Indonesia. Ayolah, ini Adsiri adalah kebanggaan nasional kita. Kita harus bekerja sama dengan banyak pihak sehingga produk dan komoditas lokal kita ini betul-betul bisa berdampak kepada kesejahteraan. Masyarakat kita tidak terlalu perlu publikasi yang tinggi-tinggi, tapi mereka hidupnya day by day. Produk yang kita berikan bisa memberi nilai tambah dan memberi pendapatan lebih bagi masyarakat kita. Pintar saja tidak cukup. Kita harus pintar dan bijaksana, kita harus bersatu, kita harus seperti air dengan air saling bertemu, merangkul, saling menyatu dan saling membesarkan. Halo kawan BRIN, kembali di BRIN Talk Show bersama saya Serly Julianti. Dalam rangkaian peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, Badan Riset dan Inovasi Nasional menggelar penganugerahan Talenta Unggul Indonesia Innovator Award 2025 sebagai penghargaan untuk talenta unggul di bidang riset dan inovasi. Indonesia Innovator Award merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada inovator atau periset yang berhasil mengkomersialisasikan hasil inovasinya dan manfaatnya sudah dirasakan langsung oleh industri dan masyarakat. Dan hari ini kita akan berbincang dengan sosok inspiratif penerima Indonesia Innovator Award 2025. Beliau bukan hanya seorang peneliti, tapi juga penggerak inovasi yang membawa dampak nyata bagi pemberdayaan daerah serta peningkatan nilai tambah produk lokal. Beliau adalah Dr. Insinyur Syaifullah Muhammad STMN, Kepala Adsiri Research Center, Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi Nilam Aceh, Universitas Syah Kuala. Selamat datang Pak Syaifullah, apa kabar Pak? Alhamdulillah, kabar baik, terima kasih. Oke Pak Syaifullah, selamat ya Pak ya atas penghargaan Indonesia Innovator Award 2025 yang diterima hari ini. Oke, bagaimana Pak perasaan Bapak setelah menerima penghargaan tadi pagi? Ya, terima kasih. Pertama tentu rasa syukur yang tinggi sekali kepada Allah Yang Maha Kuasa atas anugerah award yang diberikan oleh BRIN ini. Rasa syukur ini kemudian juga menyebabkan kita ingin berterima kasih yang mendalam kepada BRIN atas anugerah ini, juga kepada dukungan pimpinan Universitas Syah Kuala, Pak Rektor dan jajarannya, dan spesial juga untuk kawan-kawan saya di Pusat Riset Adsiri ARC Universitas Syah Kuala. Dan perasaan lainnya tentu ini memberikan semangat yang baru, energi baru untuk kita terus mengembangkan riset, mengembangkan penelitian dan inovasi kita sehingga bisa berdampak kepada masyarakat kita. Jadi award ini semacam energi moral booster ya bagi kami untuk terus meningkatkan komitmen dan konsistensi kami dalam pengembangan industri nilam di Aceh khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Anda menerima Indonesia Innovator Award ini karena inovasi minyak nilam. Bisa diceritakan nggak Pak, bagaimana awal mula Bapak menekuni riset dan mengembangkan nilam Aceh ini? Baik, itu sekitar 2014 ya. 2014 waktu itu Bapeda Aceh meminta saya dan beberapa teman untuk mencoba mengkaji, meneliti terkait dengan komoditas lokal dan unggulan daerah kita yang memiliki dampak kepada ekonomi rakyat. Waktu itu kita diminta untuk memilih terkait komoditas apa yang ingin diberi sentuhan inovasi karena ada amanat untuk mengembangkan sistem inovasi daerah pada saat itu atau SIDA oleh Bapeda Aceh. Nah, kemudian saya mempelajari berbagai komoditas itu, hulu hilirnya, kemudian mencoba melihat komoditas mana yang relatif dekat
dan mudah untuk memberi dampak ekonomi kepada masyarakat kita. Akhirnya pilihan itu jatuh kepada nilam di antara 10 komoditas yang ada lainnya. Kenapa nilam? Karena dari kita telusuri ternyata nilam itu punya sejarah panjang di Indonesia. Nilam itu dibawa oleh Belanda dan waktu itu pertama sekali masuk ke Pasaman Barat, kemudian masuk ke Sidikalang, Sumatera Utara, dan kemudian baru berlanjut ke Tapak Tuan di Aceh. Tapi ternyata dari semua komoditas ini, nilam Aceh itu yang memiliki keunggulan, keunikan. Nah, sehingga kemudian dia menjadi komoditas ekspor. Hingga hari ini itu antara 85 sampai 90% kebutuhan nilam dunia itu berasal dari Indonesia. Dan sekitar 30%-nya itu berasal dari Aceh. Dulu Aceh memasok sekitar 70% market share nasional untuk nilam, crude pacoli atau minyak nilam mentah. Tapi seiring dengan perkembangan Aceh, baik itu konflik yang berkepanjangan di daerah dan kemudian juga masalah tata niaga yang tidak terjaga dengan baik, industri ini kemudian ditinggalkan sehingga produksi kita itu menurun drastis. Hanya tersisa sekitar 4 kabupaten pada saat itu untuk menanam nilam. Tapi di sisi yang lain, Perancis misalnya itu sangat tergantung dengan minyak nilam, khususnya dari Aceh. Bahkan beberapa buyer internasional itu meminta supaya nilam Indonesia sebelum dikirim ke Perancis itu di-blending dulu dengan nilam dari Aceh, karena ada keunikan pada karakteristiknya. Nah, karena itulah kemudian kita mempelajari juga kenapa komoditas kita yang demikian hebat ini, tapi ekonomi rakyat kita itu tidak signifikan meningkat. Nilai tambahnya itu tidak terjadi di dalam negeri kita. Saya kemudian mencoba masuk lebih dalam lagi mempelajari karakteristik dari senyawa fitokimia. Kebetulan saya chemical engineering ya, teknik kimia. Kita bisa mencoba memahami senyawa-senyawa fitokimia yang ada di dalam minyak nilam. Terkejutlah kita karena demikian banyak ternyata kekayaan dan nilai tambah yang bisa kita dapatkan dari senyawa-senyawa fitokimia tersebut. Sebagai contoh misalnya sebuah parfum di Perancis itu kalau tidak menggunakan minyak nilam, dia hanya bisa bertahan sebentar. Tetapi kalau bisa menggunakan minyak nilam dengan konsentrasi tertentu ya, pacoli alkohol yang tinggi, itu dia bisa mengintervensi kesetimbangan titik uap senyawa volatil. Jadi daya tahan daripada minyak wangi itu jadi long lasting, jadi lama. Nah inilah yang kemudian kita pelajari. Tetapi untuk bisa minyak nilam dicampurkan sebagai bahan fiksatif parfum, itu tidak bisa serta-merta dari nilam rakyat langsung dicampurkan. Karena nilam rakyat itu masih kotor, banyak sekali impurities. Ya, banyak logam berat di sana, banyak pengotor, banyak asam lemak, dan lain-lain yang sebenarnya itu harus dibersihkan dulu. Nah, teknologi pembersihan atau purifikasi inilah yang kemudian kita pelajari demikian dalam, sampai kemudian kita mampu meningkatkan kadar pacoli alkohol itu sampai dengan bentuk kristal di 99,8%. Jadi tinggi sekali kemurniannya. Sementara untuk parfum, sebenarnya kita cukup dengan kadar pacoli alkohol 60%. Nah, dengan kesadaran bahwa bahan baku ini memiliki nilai tambah yang tinggi dan kuncinya ada pada pengembangan teknologi, maka konsentrasilah kita di situ. Dalam beberapa tahun ya, saya belajar ke banyak tempat, berbicara dengan banyak pakar, mendengarkan, mencatat dan lain-lain hingga akhirnya kemudian kami mencoba berulang-ulang sampai kita menemukan proven bagaimana teknik purifikasi yang dilakukan di mancanegara dan sekarang bisa kita lakukan di negeri kita sendiri. Menarik banget nih Pak ya, ternyata nilam itu bahan baku dasar dari parfum ya yang di Prancis ya Pak ya. Ya, salah satu. Pak, bagaimana Pak strategi untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan pasokan nilam dari para petani Pak? Iya, kami mengembangkan sebuah konsep inovasi yang bersifat inklusif ya. Inklusif artinya masyarakat kita itu tidak hanya sebagai objek atau beneficiaries dari proses inovasi dan pengembangan teknologi. Sebab di Aceh kita pernah punya pengalaman high-tech di Arun ya, di mana pada saat itu investasi besar pernah terjadi dalam sejarah peradaban Aceh dan Arun dieksplor sedemikian rupa gas alamnya. Tetapi yang membuat kita sedikit kecewa adalah
bahwa setelah 30 tahun gas alam di Aceh itu dieksplor dengan mendapatkan pendapatan ekonomi yang luar biasa tinggi, tapi sampai dengan hari ini masyarakat kita di Aceh yang masih banyak penduduk miskinnya itu justru ada di kawasan Aceh Utara di mana dulu pabrik Arun itu berada. Itu kami menilai karena pendekatan inovasi dan pengembangan teknologi yang dilakukan itu eksklusif. Jadi masyarakat kita tidak terlibat dalam proses itu. Kita hanya misalnya jadi tenaga kerja kah atau kita mendapatkan pajak dan seterusnya. Sehingga ketika kami memilih komoditas nilam, inklusivitas ini sudah menjadi bahan pemikiran utama bahwa kita harus memilih komoditas yang memang rakyat kita terlibat day by day di sana. Kalau kami memilih komoditas misalnya yang tinggi yang dilakukan oleh koorporasi, tentu gerakan rakyat ini akan sedikit berkurang. Nah, pemilihan nilam ini itu berdasarkan bahwa nilam ini berbasis rakyat. Nah, di sisi lain kami juga mengembangkan pendekatan pentahelix ya. Selain inovasi inklusif, kita kembangkan pentahelix bahwa inovasi yang kita kembangkan itu harus merupakan kolaborasi dari perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan media. Nah, kelima pihak inilah yang kemudian secara bersama-sama mengembangkan inovasi tersebut sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dan kemudian kita membuat roadmap-nya sedemikian rupa sampai dengan 2030, langkah-langkah, milestone apa yang harus kita capai, dan lain-lain. Sehingga kemudian dalam rentang ini nyaris 11 tahun ya, 11 tahun lebih sudah kami bersama kawan-kawan membantu industri nilam rakyat. Banyak sekali lompatan-lompatan yang kita telah lakukan. Dulu harga minyak nilam hanya 300.000 1 kilo, hari ini sudah lebih dari 1 juta per kilogram. Dulu hanya ada 4 kabupaten yang tersisa menanam nilam, hari ini sudah 18 kabupaten kembali menanam nilam karena ekosistemnya menjadi positif. Ada yang kami kembangkan yang kami sering sebut dengan Blue Ocean Ecosystem, di mana masyarakat itu orang-orang stakeholders yang terlibat itu lebih damai di dalam ekosistem ini. Jadi tidak saling mematikan tetapi saling membesarkan dan lain-lain. Nah, kemudian juga sekarang ada sesuatu yang sangat fundamental terjadi ya. Kalau dulu 100% minyak nilam dari Indonesia itu diekspor, kemudian setelah diekspor diproses di mancanegara, sebagian itu dibeli kembali oleh industri dalam negeri kita. Jadi kita ekspor crude pacolinya atau minyak nilam mentahnya, kemudian diproses misalnya di Singapura, di Perancis atau di Amerika, kemudian beberapa industri kita itu membeli kembali sebagai bahan baku untuk industri kosmetika dan lain-lain yang ada di dalam negeri. Tentu ini menjadi komoditas impor kita ya. Jadi kalau ini kita bisa sentuh, di sana akan bisa terjadi juga substitusi impor dari produk minyak nilam ini. Nah, kemudian dan yang lebih kami tidak berhenti di produk intermediate ya. Jadi minyak crude pacoli itu kita purifikasi sampai menjadi high grade pacoli yang ada bermacam-macam ya, mulai dari pacoli alkohol 35 sampai dengan 99,8% kandungan pacoli alkoholnya, tapi juga kami masuk lebih lanjut kepada formulasi, yaitu di mana masing-masing high grade minyak nilam ini itu bisa kita formulasi menjadi produk-produk tertentu. Untuk parfum misalnya, supaya daya fiksatif mengikat aromanya itu efektif, maka dia perlu pacoli alkohol sampai 60%. Yang fraksi ringan yang kaya dengan anti kuman kami jadikan produk-produk untuk sabun, pembersih lantai, dan toiletries yang lain. Untuk serum anti-aging kami gunakan antara ring pacoli alkohol 10 sampai dengan 20. Kami tahun ini mendapat support dari Kedereka juga, dari kementerian. Kami kembangkan produk cushion untuk tahun ini. Dan itu bekerja sama dengan pihak industri untuk komersialisasinya. Jadi tahapan-tahapan strategi ini kita lakukan, intinya adalah bahwa kita harus memastikan produk masyarakat ini diberi sentuhan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, kemudian memberikan produk baru yang bernilai tambah ekonomi untuk rakyat kita. Dan ketika rakyat kita mendapatkan nilai tambah ekonomi, maka dia dengan sendirinya akan bisa flow lebih baik ya. Tapi kalau kita hanya meneliti saja kemudian menulis paper, itu tidak banyak menetes untuk masyarakat, tidak banyak memberi driving force kepada semangat masyarakat untuk mengembangkan produknya.
Masyarakat kita tidak terlalu perlu publikasi yang tinggi-tinggi, tapi mereka hidupnya day by day. Produk yang kita berikan bisa memberi nilai tambah dan memberi pendapatan lebih bagi masyarakat kita. Oh, menarik banget ya Pak ya. Nah Pak Saifullah nih Pak, apa tantangan yang Bapak hadapi dalam proses pengembangan inovasi minyak nilam ini Pak? Iya, ini juga kalau cerita tantangan sebenarnya udah terlalu banyak juga air mata kita, tapi tidak muncul di media ya. Air mata itu memang kita selesaikan di ruang-ruang tertutup gitu untuk memohon dan menggerakkan menjadi lebih baik. Tetapi kami punya prinsip ya bahwa air mata itu tidak selalu artinya sesuatu yang sedih dan menyakitkan. Air mata itu juga kekuatan ya. Air mata itu juga sesuatu yang bisa menyembuhkan. Jadi tantangan-tantangan yang kita hadapi itu sesungguhnya adalah bahagian dari peluang yang harus kita siasatin sehingga dia memberi dampak yang lebih positif. Luar biasa tantangannya ya, dimulai dari kalau kita tadi bicara multi stakeholders di level masyarakat kita, itu tidak mudah melakukan transfer teknologi dan inovasi sampai level yang diterapkan. Pertama urusan sosial budaya juga, tapi yang lebih tidak mudah itu adalah bagaimana anggaran yang diperlukan dari mulai riset sampai dengan produk ini atau teknologi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Bagaimana menggerakkan tim dosen-dosen di perguruan tinggi, para ilmuwan di perguruan tinggi untuk bisa datang ke gunung-gunung di pelosok-pelosok yang dalam. Karena dosen ini bukan orang yang punya banyak uang ya. Nah untungnya beberapa lembaga negara termasuk BRIN itu menjadi support system kita yang utama. Beberapa skim-skim dari BRIN itu kami gunakan untuk kemudian membiayai penerapan teknologi di level masyarakat ini. Nah, hambatan anggaran ini akan terus ada ya, tetapi kita tidak boleh berhenti. Di sisi lain juga hambatan terhadap ekosistem. Ekosistem itu tidak mudah menjalin komunikasi pentahelix antara perguruan tinggi, dunia usaha, media, masyarakat, dan dunia bisnis ya. Ini perlu konsistensi, perlu komitmen yang tinggi, perlu pengorbanan kita ya untuk bisa saling bekerja sama. Karena kolaborasi itu adalah keniscayaan sebenarnya kalau kita ingin membela ekonomi rakyat kita. Jadi kami sejauh ini cukup berhasil ya, terlepas dengan bermacam dinamika yang terjadi di komunikasi antar helix ini, antar stakeholders ini, tapi cukup berhasil di mana misalnya pemerintah Aceh menelurkan banyak program-program bantuan untuk masyarakat dan menjadikan ARC Universitas Syah Kuala itu sebagai research and development sistemnya ya, yang mensuplai pengetahuan, mensuplai pendampingan, community development, dan kemudian juga dari pemerintah pusat itu melalui kementerian terkait, baik itu Kementerian Perekonomian, Kementerian Koperasi, Perdagangan, Industri, itu semuanya berkontribusi terhadap aspek-aspek ini. Kemudian yang juga tidak mudah adalah bagaimana menemukan market dengan ekosistem yang positif untuk produk-produk rakyat. Jadi market itu punya mekanisme tersendiri yang kalau kita tidak perjuangkan, maka akan selamanya nilai produk rakyat kita itu akan rendah. Jadi masyarakat kita cuma tanya begini, berapa harga minyak nilam hari ini? Berapa harga minyak nilam hari ini? Kalau belum 800.000 kami nggak mau nanam, kalau belum 1 juta kami tidak mau nanam. Nah, hal semacam ini itu sebenarnya memerlukan kerjasama banyak pihak, baik perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha. Tetapi kerjasama ini harus juga punya step-step atau milestone yang harus kita lakukan. Misalnya bagaimana cara hari ini kita sudah ekspor ke Prancis ya. Kalau ada satu kecamatan yang kami bina di Gailues itu ada di Kecamatan Tripejaya itu ada sekitar 282 orang petani, kita support sertifikasi FFL-nya untuk bisa masuk Eropa dan sudah 35 kali ekspor ke Perancis ya. Tetapi market dunia itu besar sekali. Ada 41 negara sekarang yang menggunakan minyak nilam dari Indonesia. Dan market ini nggak mungkin dicapai oleh kita sendiri kalau misalnya nggak ada teman-teman kita di dunia bisnis yang masuk ke segmen ini. Kalau tidak ada kawan-kawan kita pebisnis yang membuka market-market baru di mancanegara.
Sehingga kalau ini bisa kita lakukan, ya katakanlah misalnya tahun depan selain Perancis kita bisa masuk ke Amerika, tahun depan ke Belanda, tahun depan ke Spanyol dan lain-lain. Nah, ini memerlukan progresivitas kerja dari dunia industri kita, dunia bisnis kita, sehingga market kita itu menjadi demikian luas. Satu lagi yang juga sangat penting, dari segi crude pacoli memang market luar itu besar untuk kita. Tapi dari segi produk turunan, itu market Indonesia jauh lebih besar berbandingkan dengan market Eropa misalnya. Parfum, lebih banyak orang kita pakai parfum dibandingkan negara produsen parfum sendiri. Jadi kita sebagai negara, sebagai bangsa, sebagai anak-anak masyarakat dan para ilmuwan ini harus berpikir menurunkan bahan baku ini dengan sentuhan inovasi, teknologi, dan kemudian bisa menjadi produk turunan end product yang bisa dijual di market kita sendiri. Nah, disinilah yang disebut dengan hilirisasi itu menjadi sangat urgen. Tetapi jangan berhenti pada hilirisasi intermediate produknya, tetapi harus berpikir sampai dengan end produknya. Karena dari segi end product, maka market Indonesia itu demikian luas. Ya, kalau misalnya Perancis itu negara kecil saja misalnya, untuk dari segi size marketnya, tetapi Indonesia itu demikian besar. Bayangkan kalau semua anak-anak muda di seluruh Indonesia, di kota-kota, di perkotaan, itu membeli minyak nilam dan memformulasikannya menjadi parfum dan dijual. Di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, di Jogja, di Aceh, di mana-mana, itu maka akan ada penetrasi pasar terhadap produk-produk dalam negeri kita sendiri. Dan ini nilai ekonominya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan crude pacoli atau minyak nilam mentah yang tadi kita ekspor. Menarik banget nih Pak ya. Pak, bagaimana Bapak melihat prospek industri minyak atsiri ke depan baik di pasar nasional maupun internasional, Pak? Ya, ini sebuah sebuah bisnis besar ya, atsiri. Indonesia itu negara penghasil atsiri ketiga terbesar di dunia. Dan kita sangat kaya dengan keragaman atsiri. Saya jelaskan sedikit bahwa selain rempah, di dalam rempah itu ada atsiri. Jadi cengkeh misalnya, itu adalah rempah-rempah. Tapi minyak cengkeh itu adalah atsiri. Pala adalah rempah-rempah, tapi minyak pala adalah atsiri. Kayu manis adalah rempah, tapi minyak kayu manis itu adalah atsiri. Jadi atsiri ini bentuknya adalah minyak. Dan di Indonesia kita punya konsorsium peneliti atsiri, kita punya Dewan Atsiri Indonesia, kita punya banyak perguruan tinggi, pusat-pusat iptek. Dan dari segi penghasil produsen di hulu, kita juga banyak masyarakat kita yang mengusahakan ini. Indonesia itu kaya dengan nilam, itu atsiri. Kaya dengan kemenyan, itu atsiri. Kaya dengan minyak jeruk, kaya dengan minyak pala, minyak gaharu, dan lain-lain. Kalau ini diberi sentuhan inovasi dengan teknologi yang cukup, maka nilai tambahnya itu sulit dibayangkan. Bayangkan ya, minyak gaharu kita, itu 1 mili itu bisa dihargai Rp250.000. Jadi kalau dikali dengan 1.000 mili tinggal kali aja. Ya, 250.000 kali 1.000 itu artinya 250 juta per 1 kilogram minyak itu. Nah, jadi ayolah, ini atsiri adalah kebanggaan nasional kita. Kita harus bekerja sama dengan banyak pihak sehingga produk dan komoditas lokal kita ini betul-betul bisa berdampak kepada kesejahteraan. Tapi selain kita menghasilkan ekspor crude atsirinya atau minyak atsiri mentahnya, kita harus melakukan proses hilirisasi untuk intermediate dan end product bagi kesejahteraan masyarakat kita. Oke, Pak. Seringkali perjalanan dari laboratorium itu menuju industri bukan suatu hal yang mudah ya Pak ya. Menurut Bapak nih, apa yang paling penting untuk dipersiapkan oleh inovator muda agar karyanya bisa sampai ke tahap komersialisasi? Iya. Pertama tentu selain teknologi driven ya, kita juga harus ada market drivennya. Jadi inovasi itu perlu dilihat bagaimana dia cepat mendapatkan market yang tepat. Karena market ini artinya produk itu bisa jadi uang. Dan kalau jadi uang itu artinya bisa berdampak kepada ekonomi masyarakat dan lain-lain. Nah, jadi kita harus mengkombinasi satu sisi pengembangan riset dan inovasi, tapi di sisi yang lain market harus dekat dengan proses inovasi ini. Itu artinya dalam proses riset,
mulai dari laboratorium, dari kelas-kelas belajar, kita tidak boleh jauh dari market. Sejak awal itu yang kami lakukan di Nilam, ya. Kita paham bahwa dosen itu punya pride, punya kebanggaan tentang risetnya yang dilakukan bertahun-tahun, ya. Tetapi kalau itu saja, maka kita akan menghabiskan umur kita untuk melakukan riset dan inovasi saja. Tetapi belum tentu hasil riset yang bertahun-tahun ini bisa diterima oleh market. Nah, itu sebabnya kami dalam mengembangkan apa yang kita sebut dengan teknologi readiness level atau TRL, tingkat kesiapan teknologi yang dikenal dengan mulai TRL 1, 2, 3 sampai dengan 9, kebanyakan kan hasil riset kita mati di TRL 7 dan 8 yang kita sebut dengan Death Valley Innovation itu. Jadi mati di sana tidak sampai ke market. Padahal energi kita untuk riset sudah menghabiskan sekian banyak uang, sekian banyak resources, umur kita, waktu kita. Tapi kemudian mati di lembah inovasi karena kita terlambat memasukkan marketnya. Karena dalam teoritisnya setelah teknologi readiness levelnya 9 baru kita lempar ke market. Sementara ini perjalanannya begitu panjang gitu. Jadi kalau kami di Nilam, kita TRR 1, 2, 3, dan 4 kita evaluasi, ini langsung jumping ke market dulu. At least market trialnya kita lakukan. Jadi kita melewati TRL 5, 6, 7, dan 8, 9 itu karena apa? Bukan kita tinggalkan, tetapi dalam rangka membangun TRL 5, 6, 7, 8, 9 kita melibatkan market. 1, 2, 3 riset laboratorium kita lempar ke market, market kemudian memberikan feedback. Oh, ini produknya nggak bagus, aromanya nggak enak, ini teksturnya kurang bagus, ini agak berminyak, ini kemasannya nggak bagus. Respon market itulah yang kita perbaiki TRL nanti, kita atret lagi. Kita track, kita perbaiki lagi, kita improve lagi. Begitu kita selesai pada TRL 9 memang udah market readiness level sudah. Memang sudah diterima oleh market. Yang banyak kejadian adalah kita menghabiskan umur kita di riset-riset ini, tapi ketika TRL 9 tercapai, kita lempar ke market, marketnya udah nolak. Karena udah hampir 15 tahun kah risetnya atau gimana gitu, atau telat melibatkan market dalam proses ini sehingga itu tidak bernilai ekonomi lagi karena tidak melibatkan market sejak awal. Jadi ini sangat penting dalam melakukan inovasi. Inovasi is not for innovation. Innovation is for community. Innovation is for economy. Innovation is for the prosperity of our community. Jadi inovasi itu tidak boleh hanya untuk inovasi. Itu sebabnya seperti Innovator Award seperti ini adalah momentum sebenarnya untuk kita ayo sama-sama gitu. Karena berhasil sendiri itu kan biasa aja. Kita ingin berhasil itu bersama-sama. Nilam itu hanya satu dari ratusan komoditi kita yang luar biasa ada di Indonesia. Ayo kita sharing. Kalau kami di perguruan tinggi itu dikenal adagium knowledge is free. Just bring your bucket. Ilmu itu gratis, ya ayo siapa ini kita share pengetahuan dan lain-lain. Kita bicarakan ini untuk kemajuan bangsa kita. Oke. Bapak, sebagai penerima Indonesia Innovator Award, apa pesan Bapak nih untuk generasi muda agar berani berinovasi, Pak? Ya, bicara anak muda ya. Punya harapan besar kita untuk anak muda. Anak muda itu tidak boleh mudah menyerah. Kami yang tidak muda lagi ini, yang namanya jatuh itu udah nggak terhitung. Award ini bisa kita hitung. Tapi yang namanya gagal, jatuh, bangun lagi itu tidak terhitung. Air mata itu nggak muncul ke publik. Air mata itu muncul di penghujung-penghujung malam kepada Yang Maha Kuasa. Kita minta bantuan supaya Dia kuatkan kita untuk memberi sesuatu bagi masyarakat kita. Jadi yang pertama, anak muda jangan pernah menyerah. No way to give up. Ya, apapun yang terjadi, memang kehidupan ini akan menjatuhkan kita di mana-mana, tetapi pilihan bangkit dari kejatuhan itu ada di tangan kita. Kita yang putuskan kita bangkit kembali dari kejatuhan itu. Yang kedua, niatkan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk kepentingan orang banyak. Saya tidak pernah berpikir untuk mendapatkan award, walaupun setelah 5-6 tahun itu bertubi-tubi datang award. Sebelum dari BRIN ini kami mendapatkan gold medal di Barcelona, ya, medali emas di Barcelona untuk kategori social innovation. Dulu ada dari kedutaan Australia, dari Swiss dan lain-lain. Tetapi kita nggak pernah berpikir untuk mencari award. Yang kami berpikir adalah bagaimana inovasi kami ini
saya dengan kawan-kawan ini bermanfaat untuk masyarakat kita, itu saja. Tapi kita juga yakin bahwa kalau niat kita baik untuk kepentingan orang banyak, maka Tuhan akan memberi bantuan. Dan Tuhan akan menggiring bahwa kebaikan itu akan menemukan jalannya. Itu harus kita yakini untuk adik-adik kami generasi muda. Kemudian kuatkan komitmen. Ya, komitmen ini sangat penting. Di awal memang tidak mudah untuk berkomitmen, ya. Tapi komitmen saja pun tidak cukup, harus ada konsistensi. Without commitment you never start, and without consistency you never end. Tanpa komitmen kita tidak akan pernah memulai, dan tanpa konsistensi kita tidak akan pernah menyelesaikan pekerjaan kita. Komitmen dan konsistensi. Ini penting sekali. Yang terakhir, saya sampaikan bahwa kita bukan Superman, tapi kita bisa membuat super team. Jangan hebat sendiri. Sehebat-hebatnya kalau kita sendiri, dampak yang kita berikan itu tidak sebesar kalau kita bersama-sama. Bangunlah tim. Bekerja samalah dengan kawan-kawan kita yang punya visi dan misi yang sama untuk kemajuan Indonesia. Kita memang pintar, tapi orang pintar saja tidak cukup. Kita harus pintar dan bijaksana, kita harus bersatu, kita harus seperti air dengan air saling bertemu, merangkul, saling menyatu dan saling membesarkan. Jangan menjadi orang pintar yang bertemu dengan orang pintar seperti batu ketemu batu, yang kalau dia benturannya terlalu keras, akan terjadi percikan api dan kemudian bisa saling memecahkan dan saling melemahkan. Jadi selain kepintaran, kita harus perlu kebijaksanaan, bangun teamwork untuk anak-anak muda, dan kita akan menghadapi masa depan yang lebih baik. Menarik sekali ya kawan BRIN. Terima kasih Pak Saifullah atas waktu dan inspirasinya hari ini. Terima kasih Mbak. Mudah-mudahan di tahun kemerdekaan, ulang tahun kemerdekaan kita tahun ini, kita semakin maju di inovasi dan riset untuk kesejahteraan masyarakat. Amin. Semoga Indonesia Innovator Award yang diterima oleh Pak Saifullah bisa menjadi pematik semangat bagi seluruh insan riset dan inovasi di Indonesia. Mari kita terus berkarya, berinovasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Terima kasih kawan BRIN atas kebersamaannya. Saya Serly Julianti undur diri. Sampai jumpa di program BRIN TV lainnya. Bangkitkan riset dan inovasi untuk Indonesia Raya. BRIN TV, TV Riset Zaman Now. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Terima kasih. BRIN TV, TV Riset Zaman Now.